Cuti bersama Lebaran tahun 2022 telah resmi diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Cuti bersama Lebaran 2022 sebanyak 4 hari. Seperti dikutip dari Detik News dan Kompas.com, bahwa tahun ini pemerintah melakukan sejumlah pelonggaran aturan di masa pandemi COVID-19. Salah satunya memperbolehkan masyarakat untuk mudik. Seperti kita ketahui bersama bahwa selama 2 tahun ke belakang, cuti bersama Lebaran ditiadakan oleh pemerintah. Hal itu dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Lalu kapan saja cuti bersama Lebaran 2022? Berikut informasinya. Cuti bersama Lebaran tahun 2022. Jokowi telah mengumumkan cuti bersama Lebaran tahun 2022. Berikut ini adalah cuti bersama Lebaran tahun 2022 yang telah ditetapkan, yaitu hari Jumat tanggal 29 April, Rabu 4 Mei 2022, Kamis 5 Mei 2022, Jumat 6 Mei 2022. Pemerintah telah menetapkan libur nasional Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah pada tanggal 2 dan 3 Mei 2022. Dan juga menetapkan cuti bersama Idul Fitri, yaitu pada 29 April, 4, 5, dan 6 Mei 2022. Pemerintah telah menetapkan libur nasional Hari Raya Idul Fitri tahun 1443 Hijriah pada tanggal 2 dan 3 Mei 2022. Dan juga menetapkan cuti bersama Idul Fitri yaitu pada tanggal 29 April, tanggal 4, tanggal 5, dan tanggal 6 Mei. Keputusan mengenai cuti bersama ini akan diatur lebih rinci melalui keputusan bersama menteri-menteri terkait. Pesan Jokowi terkait cuti bersama. Saat memberikan pengumuman, Jokowi juga memberikan pesan agar cuti bersama Lebaran 2022 ini dapat digunakan untuk bersilaturahmi dengan orang tua dan keluarga di kampung halaman. Kendati demikian, Jokowi mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Namun, perlu tetap saya tegaskan bahwa pandemi belum sepenuhnya selesai. Kita semua harus selalu waspada, bersegeralah melengkapi dengan vaksin booster, harus tetap menjalankan protokol kesehatan secara disiplin, dan harus selalu bermasker pada saat di tempat umum atau dalam kerumunan. Cuti bersama Lebaran tahun 2022 telah diumumkan. Joko Widodo juga memberikan pesan kepada masyarakat agar segera melakukan vaksinasi booster. Diketahui, dalam aturan terbaru, vaksinasi booster menjadi salah satu syarat mudik Lebaran. Masyarakat yang sudah divaksin booster tidak perlu lagi menyertakan hasil tes antigen maupun PCR saat bepergian. Kita semua harus selalu waspada, bersegeralah melengkapi dengan vaksin booster, harus tetap menjalankan protokol kesehatan secara disiplin, dan harus selalu bermasker pada saat di tempat umum atau di kerumunan. Kini cuti bersama Lebaran 2022 telah diketahui. Adapun masyarakat yang hendak bepergian saat mudik harus memenuhi sejumlah syarat. Aturan perjalanan domestik terbaru dalam Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022. Berikut aturan perjalanan domestik terbaru untuk mudik Lebaran. Sudah divaksin booster, tidak diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif tes PCR atau rapid test antigen. Sudah divaksin dosis kedua, diwajibkan menunjukkan hasil negatif rapid test antigen maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan atau hasil negatif rapid test maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan. Sudah divaksin dosis pertama, wajib menunjukkan hasil negatif rapid test maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan. Kondisi kesehatan khusus, wajib menunjukkan hasil negatif rapid test maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan, melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19. Anak di bawah 6 tahun wajib didampingi pendamping perjalanan yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan COVID-19, dikecualikan terkait ketentuan vaksinasi COVID-19. Tidak wajib menunjukkan hasil negatif rapid test PCR atau antigen.
Sementara dikutip dari Kompas.com, pemerintah Indonesia telah menetapkan cuti bersama Lebaran sebanyak 4 hari, yaitu pada tanggal 29 April dan 4-6 Mei. Hal tersebut setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan hari libur nasional Idul Fitri 2022 dan cuti bersama Lebaran. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengizinkan masyarakat Indonesia untuk melakukan mudik Lebaran 2022 di tengah pandemi COVID-19. Mudik ini akan menjadi mudik pertama yang diizinkan oleh pemerintah setelah 2 tahun sebelumnya sempat dilarang. Namun kendati demikian, Jokowi tetap menghimbau agar masyarakat tetap waspada, tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku dan melengkapi vaksinasi booster. Sebab pandemi COVID-19 belum sepenuhnya berakhir meskipun angka kasus di Indonesia mulai melandai. Perkiraan jumlah pemudik. Perizinan mudik Lebaran tahun 2022 disambut antusias oleh masyarakat Indonesia. Bahkan pemerintah memperkirakan jumlah pemudik Lebaran tahun ini mencapai 85 juta orang. Sekitar 14 juta pemudik tersebut berasal dari Jabodetabek. Adapun dari total pemudik tersebut, sekitar 47%-nya akan melakukan perjalanan mudik Lebaran menggunakan kendaraan pribadi. Oleh karena itu, pemerintah akan bekerja keras untuk memberikan pelayanan yang maksimal agar para pemudik bisa menjalankan perjalanan dengan aman dan nyaman. Sementara dari CNN Indonesia, Jokowi mengeluarkan beberapa kebijakan mengenai aturan menghadapi Ramadan dan Lebaran Idul Fitri tahun 2022 ini yang masih dalam situasi pandemi COVID-19. Yang pertama, Jokowi mengizinkan masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik pada libur Lebaran. Keputusan ini dibuat setelah melihat perkembangan kasus COVID-19 yang terus melandai. Kebijakan kedua, Jokowi juga memberikan izin umat Islam melaksanakan ibadah tarawih secara berjamaah di masjid. Hal ini tentu berbeda dengan peraturan saat Ramadan tahun lalu. Sementara kebijakan terakhir, Jokowi melarang pejabat dan aparatur sipil negara menggelar acara buka bersama sepanjang bulan Ramadan. Ia juga melarang pejabat dan ASN melaksanakan open house. Juga saya sampaikan bahwa jumlah pemudik tahun ini diperkirakan sebanyak 85 juta orang. Pemudik dari Jabodetabek diperkirakan sekitar 14 juta orang. Yang akan menggunakan kendaraan pribadi diperkirakan sebanyak 47%. Tentunya pemerintah akan bekerja keras untuk memberikan pelayanan yang maksimal agar para pemudik bisa menjalankan perjalanan dengan aman dan nyaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.